Ini pendeta ringrut. Hari ini pendeta tenanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya nanti ini akan terjadi. Jadi nanti saya akan cerita rootnya di mana, highlightnya Tuhan di mana. Tadi sudah disebut sama Bu Miriam, Anda ditunggu Tuhan. Nah itu highlight banget secara profetik. Tadi saya di belakang, wah ini highlight banget ini, ditunggu Tuhan. Setiap kita ditunggu Tuhan, kemanapun kita pergi ditunggu Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan ditunggu Tuhan. Oke? Nah, saya persilakan ini, perkenalkan ini Ibu Mauren dari Jakarta, dari My Home, tempatnya Pak Daniel Panji ya. Betul ya. Itu nanti mau ngadakan Indonesia Menyembah di Semarang. Seluruh pendeta kumpul di Holy Stadium besok. Kalau tidak salah bulan apa ya Bu ya? Tanggal 24-25. Oh 24-25, betul. Oke, saya persilakan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jajas ini banyak nabi semua Bu, sikat. Terima kasih Pak Musa. Haleluya. Terima kasih Bu Miriam untuk firman-Nya. Nama saya Mauren. Saya dari My Home Jakarta, My Home Indonesia Jakarta. My Home itu Indonesia rumahku. My Home Indonesia berarti rumahnya Tuhan, karena punya itu atau mainnya itu besar hurufnya, jadi rumah Tuhan, yang artinya kerajaan Tuhan di muka bumi ini yang harus didirikan dan ditegakkan. Ya, saya datang dari Jakarta, saya juga nggak tahu kok tiba-tiba Ibu Dani telepon saya dan minta saya untuk menyampaikan, untuk sharing apa Ibu? Saya bukan pendeta. Atasan saya pendeta Pak Daniel Panji, tapi saya bukan, saya hanya muridnya Tuhan yang mau taat, seperti yang tadi Ibu Mariam bilang. Saya hanya mau taat akan perintah Tuhan untuk pergi ke kemanapun Dia utus saya, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan benar nggak ini? Apakah benar saya harus datang ke kota Caruban? Dan Tuhan taruh di hati saya untuk pergi seperti firman-Nya. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi dengan tidak membawa apa-apa, hanya minyak. Jadi saya yakin minyak itu bicara tentang kuasa, tentang Roh Kudus, tentang firman. Itu artinya saya pergi dan berangkat berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus saya tidak bisa apa-apa, karena saya hanya manusia yang tidak ada gunanya, hanya Yesus saja yang dimuliakan. Saya tidak mau sharing firman, tapi saya hanya mau memperkenalkan My Home Indonesia, karena kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus punya roh adopsi, roh yang mengadopsi jiwa-jiwa yang mau bersahabat dengan tetangga kita tanpa memilih ras, suku, agama apapun, bahasa apapun, karena Tuhan perintahkan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan itu sudah Tuhan firmankan juga untuk dalam firman-Nya. Tuhan berkata, pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injilku sampai ke seluruh, itu seperti itu firman Tuhan, dan baptislah mereka dalam namaku. Dan ya, sebelum kita membaptis mereka, kita harus memberitakan Injil damai sejahtera, Injil keselamatan. My Home Indonesia bukan suatu lembaga gereja. My Home Indonesia itu lahir dari doa, dimulai dari kegerakan doa yang ada di Korea Selatan beberapa puluh tahun yang lalu, di mana hambanya Pastor Daniel Panji dan Pastor Niko Nyotora Harjo sempat hadir juga di sana untuk ikut dalam World Prayer Assembly di Korea Selatan, dan di sana Tuhan bicara lewat Pastor Yonggi Cho untuk menyampaikan kepada kedua hambanya ini yang berasal dari Indonesia, bahwa Tuhan akan memakai Indonesia karena Indonesia adalah negara kunci. Indonesia yang akan membuka kunci kerajaan surga di muka bumi ini. Lewat mereka, Pastor Yonggi Cho menyampaikan hal tersebut, dan Pak Daniel Panji ditunjuk oleh Pak Niko untuk melanjutkan visi dan misi yang Tuhan mau, yaitu
World Prayer Assembly dan juga My Home Indonesia. World Prayer Assembly nanti juga yang ketiga akan dilakukan sebentar lagi di kota Perth, Australia pada tanggal 3 sampai 6 Oktober nanti. Dan kami mengundang seluruh, bukan hanya untuk orang Australia saja, tapi juga bangsa-bangsa yang ada di Samudra Pasifik dan juga seluruh bangsa-bangsa yang ada di semua benua yang ada di muka bumi ini pun Tuhan mau datang, mereka hadir. Oleh karena itu kami sedang berdoa untuk jiwa-jiwa itu datang, terutama anak-anak. Kami sedang mengadopsi di alam roh dalam doa agar anak-anak 750 anak bahkan lebih untuk hadir dalam kegerakan doa internasional ini yang nanti diselenggarakan di Perth, Australia. Jadi My Home Indonesia itu bukan suatu lembaga gereja, tapi Tuhan mau gerejanya, yaitu kita semua umatnya itu ramah akan lingkungan. Jadi melalui adopsi lingkungan, bersahabat dengan tetangga, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama pribadi lepas pribadi. Dan kegerakan My Home ini diwujud nyatakan lewat doa dan juga kegiatan-kegiatan dari hamba-hamba Tuhan yang punya hati yang sama, punya visi dan misi yang sama untuk bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ke utara, selatan, timur, barat, bergerak untuk mengadopsi apapun untuk mesejahterakan kota masing-masing di mana Tuhan buang kita ke kota di mana kita tinggal, seperti Caruban, seperti yang tercantum dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Itu adalah DNA dari My Home Indonesia, bahwa Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bagaimana kita mau sejahtera di kota kita kalau kota kita nggak bersih, kalau kota kita nggak sejahtera, kalau kota kita masih miskin, kalau kota kita masih hidup masih banyak pengangguran di mana-mana. Dan di situ hamba-hamba Tuhan, para penggerak-penggerak kota, mereka bergerak di masing-masing kotanya, mereka mengadopsi kota-kotanya seperti Lumajang, itu mereka bersinergi dengan pemerintah daerah Lumajang untuk membangun, bekerja sama dengan masjid atau orang-orang penduduk di sana untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru bagi mereka yang tidak bekerja. Terus Ambon juga, My Home Ambon sudah lahir di sana juga beberapa tahun yang lalu dan dinobatkan sebagai kota musik karena banyak sekali mereka yang bisa nyanyi dan menciptakan puji-pujian, baik itu untuk Indonesia maupun untuk Tuhan dalam bahasa rohani. Dan juga banyak sekali kota-kota, bukan hanya di Indonesia, tapi kami juga mengadopsi bangsa-bangsa lain seperti Lebanon, Turki. Kemarin juga ada gempa di Turki, kami pergi ke sana untuk memberi makan. Jadi Indonesia ini Tuhan pilih untuk memberi makan bangsa-bangsa. Oleh karena itu ada kegerakan lain, kegerakan yang dilahirkan oleh My Home Indonesia seperti Lumbung Yusuf. Itu Lumbung Yusuf dibuat supaya kita bisa memberi makan penduduk yang ada di bangsa kita sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Dari kegerakan My Home ini lahir kegerakan-kegerakan lain seperti LDMT, Love Mom, Love Dad, Mom and Teacher. Di sini kami pergi ke sekolah-sekolah, kami menolong mereka, siswa-siswa yang punya kepahitan terhadap guru dan guru-guru juga yang sangat kesulitan menghadapi muridnya, sehingga kami menghubungi kepala sekolah untuk menjadi mediator
antara siswa dan murid, dan kami juga panggil orang tua sehingga terjadi rekonsiliasi, karena banyak anak-anak yang punya masalah pribadi, entah dari rumah atau lingkungannya, dan mereka tidak berani untuk mengutarakan. Di situ tim LDMT dari My Home Indonesia datang, dan My Home juga berkolaborasi dengan IPC, International Prayer Council di Amerika, dan juga dengan Pak Iman Santoso yang mengadopsi 12 kantong mutiara gereja-gereja di Maluku, NTT, dan seluruh provinsi-provinsi, 12 provinsi yang terbelakang. Terus selain Lumbung Yusuf dan LDMT, My Home ada kegerakan lainnya, My Home Edu, My Home Kids, itu bergerak dalam pendidikan, dan itu kami lakukan secara online. Lewat online mereka belajar bahasa Inggris, belajar pendidikan seperti yang mereka terima, yang mereka dalam kesulitan, kami bantu lewat My Home Edu dan My Home Kids. Juga One Generation itu adalah kegerakan di mana anak-anak muda yang mempunyai masalah hukum, masalah yang mereka alami di jalan-jalan karena narkoba, karena seks bebas atau apapun, kita rangkul mereka, dan kami bimbing, dan kami bina dengan firman Tuhan dan pujian penyembahan. Di situ One Generation lakukan adopsi itu, dan saya percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk pribadi dari Pak Daniel Panji, bukan juga untuk siapapun, tapi semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya bantu My Home di Indonesia di sekretariat pusat di Jakarta, dan saya kenal dengan Ibu Dani karena beliau juga salah satu penggerak Kota Caruban, dan kami baru ketemu muka dengan muka tahun lalu 2022 di Bogor pada saat acara gathering dari My Home Indonesia. Dan gathering berikutnya rencananya akan dilakukan lagi bulan November. Seluruh kota-kota yang ada di Indonesia diundang, dan tidak harus mereka yang sudah menjadi penggerak, semua boleh bergabung, semua boleh ikut, dan itu akan diadakan di kotanya belum ditentukan, tapi kami akan sharing satu dengan yang lain bagaimana mereka mengadopsi kota mereka sehingga menjadi kota yang bersih, kota yang indah, kota yang aman, seperti Bandung. Bandung salah satu kota yang diadopsi juga, itu dari pinggir sungai, bantaran sungai Ciliwung itu dulunya kotor, sekarang menjadi tempat untuk trekking ya, jogging gitu, orang-orang bisa menikmati taman yang indah, ada tempat untuk baca-baca gitu, dengan seperti perpustakaan kecil, dan juga tempat untuk main musik, semua olahraga bisa dilakukan di sana, karena mereka bertemu dengan orang kunci itu membawa tim My Home kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan setuju, dan akhirnya semua bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita jangan berdiam diri, kita harus bergerak, jangan karena Tuhan mau jiwa-jiwa, lewat pengadopsian ini, jiwa-jiwa mereka akan melihat Tuhan, dan mereka pasti akan percaya dan menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Dan sebagai lembaga gereja, kita juga sebagai
lembaga gereja kita juga jangan bergerak sendiri. Kita harus unity, bergandengan tangan, berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lain. Gereja-gereja tubuh Kristus tidak boleh berjalan sendiri, harus berpegangan tangan satu dengan yang lain. Jaring Tuhan tidak boleh ada yang rusak, jaring Tuhan tidak boleh ada yang putus. Dan gereja-gereja Tuhan harus bergandengan tangan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa, karena Tuhan mau jiwa-jiwa itu, ikan-ikan itu yang 153 ikan itu harus dibawa kepada Tuhan, dan benih yang sudah ditabur, yang sudah ditabur pada saat kita menyampaikan firman Tuhan di gereja, benih itu harus bertumbuh dan berbuah dan buahnya itu tinggal tetap, dan supaya pada saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap kenal kita. Saya paling ngeri dengan ayat itu. Kalau saya bilang, Tuhan, aku ngeri sekali ya kalau sampai Engkau tidak mengenal aku. Makanya pada saat Ibu Dani minta saya pergi, datang sharing, ya saya lakukan, karena saya hanya seorang murid, saya hambanya ya, Tuhan Yesus itu udah sangat baik, dan waktunya Tuhan tuh nggak lama lagi, gelombang Roh Kudus, gelombang lawatan jiwa itu besar, dan jiwa-jiwa itu banyak yang berteriak. Kami juga mengadakan kegiatan penginjilan, ya kami namakan Agape, di mana banyak penginjil frontliner yang ada di tempat-tempat yang berbahaya untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Mereka butuh juga kan uluran tangan kita, bantuan. Mereka pergi dengan apa kata Tuhan tanpa membawa apapun. Itu pun salah satu kegiatan My Home Indonesia, dan kami juga berdoa, dan sampai seterusnya sampai Tuhan Yesus datang, kami terus berdoa untuk penjangkauan suku-suku terasing, suku-suku terabaikan, di mana mereka tuh sedang berteriak. Kiranya kita masing-masing kita punya roh yang mengadopsi, roh yang mengasihani jiwa-jiwa yang sedang berteriak minta tolong untuk diselamatkan. Siapa lagi yang Tuhan mau pakai kalau bukan kita? Itu saja, Pak. Terima kasih. Roh Kudus, Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau mau, Tuhan. Selanjutnya Tuhan, Engkau mau bekerja di hati kami, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan roh adopsi itu di masing-masing kami, Tuhan. Karena banyak jiwa-jiwa, Tuhan, jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, dan Indonesia adalah tempatnya, Tuhan. Indonesia adalah tempat api itu, Tuhan. Api itu harus dibawa, Tuhan, ke bangsa-bangsa. Biarlah api-Mu, Tuhan, tidak padam. Api lawatan-Mu, Tuhan, tidak padam, Tuhan. Dan terus bergerak, Tuhan. Dan ke Australia, kami buka, Tuhan. Kami buka. Suku-suku aborigin, Tuhan. Sikit korbasita kerase. Mereka yang belum percaya di sana, Tuhan, itu keselamatan itu terbuka, dan api-Mu, Tuhan, berkobar untuk kami bersama-sama. Indonesia bersama-sama dengan Australia bergerak, Tuhan, ke bangsa-bangsa. Ke seluruh Australia, ke seluruh benua Asia,
ke seluruh benua Afrika Tuhan, ke seluruh benua Eropa dan Amerika, dan akan kembali lagi Tuhan, kembali lagi ke Yerusalem di mana Engkau pernah lahir Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya kuasa, dan kuasa yang Kau berikan kepada mereka Tuhan adalah kuasa yang sama yang datangnya daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa itu tidak akan kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi akan kami bawa Tuhan, kami bawa Tuhan, terutama Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk menjangkau anak-anak, karena banyak sekali iblis sedang bergerilya Tuhan, karena iblis tahu waktunya tidak lama lagi, dan mereka membawa mereka ingin menghancurkan generasi-Mu, generasi anak-anak, generasi remaja, generasi muda Tuhan, lewat gadget, lewat teknologi. Inamu syudu papa takara bosyeti kera pasita kara petakaras. Kami hancurkan Tuhan roh-roh LGBT, roh-roh yang melawan orang tua, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak menghormati orang tua. Kami hancurkan. Mereka menjadi generasi penerus, mereka menjadi generasi yang membawa bangsanya dan bangsa-bangsa lain masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Karena rumah-Mu harus penuh, rumah-Mu Tuhan, rumah-Mu harus penuh, rumah-Mu harus penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan kota Caruban Tuhan, sekalipun kecil Tuhan Yesus. Sama seperti Yerusalem, sama seperti Bethlehem di mana Kau lahir Tuhan. Di situ ada bintang-Mu Tuhan, bintang yang bersinar, dan api-Mu Tuhan. Api itu akan dibawa dari kota ini Tuhan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh bangsa-bangsa. Ini biarlah para pendiri gereja, para leader-leaders kami Tuhan di gereja-gereja Tuhan, mereka mau Tuhan memuridkan, menjadikan jemaatnya murid Tuhan, murid yang mau multiplikasi murid-murid lainnya Tuhan Yesus. Itu boru patara kasih. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kebodohan kami Bapa, ampuni Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Selanjutnya Tuhan, Engkau bergerak dan berbicara, karena kami hanya mau taat kepadamu Bapa, karena Engkau Maha Guru kami, Engkau satu-satunya Tuhan kami. Terpujilah namamu. Haleluya.